Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayangsari. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiolegal. Saya mengambil tema kekerasan terhadap perempuan dan mengambil studi kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Selama ini kita mengenal dua jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Zaman dahulu beda antara laki-laki dan perempuan itu sangat jauh, sehingga sangat rentan sekali kaum perempuan ini untuk mendapatkan kekerasan atau tindakan-tindakan diskriminasi. Nah, pada saat ini diperlukanlah yang namanya kemajuan yang sekarang lebih kita kenal dengan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini dimaknai sebagai perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh seseorang sebagai manusia yang bermartabat. Nah, sayangnya masih banyak perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Seseorang yang diperlakukan kasar itu bukan berarti dianggap sebagai subjek, tetapi sebagai objek, di mana objek ini adalah memang sesuatu yang memang wajar atau pantas untuk diperlakukan seperti itu, begitu ya. Nah, di dalam rumah tangga pun tidak jauh berbeda. Masih banyak kita lakukan para suami yang masih memperlakukan istri tidak dengan baik atau tidak dengan hormat. Baik itu istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga maupun istrinya sebagai wanita karir atau wanita yang bekerja. Alasan dari para lelaki itu untuk melakukan tindakan kekerasan atau kekerasan di dalam rumah tangga itu banyak macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa si perempuan tidak pandai melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika istrinya bekerja dia lupa dengan kewajibannya di rumah sebagai seorang istri atau ibu. Dan hal-hal yang seperti itu masih menjadi alasan untuk para suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Nah, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa, di antaranya ada kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini biasanya berupa hinaan gitu ya. Hinaan atau tuduhan yang macam-macam yang tidak berdasar sehingga membuat si istri ini merasa merasa bahwa dia tidak melakukan tapi dituduh, sehingga secara emosional dia akan uring-uringan atau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ancaman, mengancam si istri untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap oleh suami ini tidak betul di matanya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini sudah berupa memukul, menampar, menendang, mencekik atau sesuatu hal yang sudah menyakiti fisik atau badan. Ada kekerasan seksual. Nah, alasan-alasan itulah yang diperlukan gitu ya, diperlukan untuk kita kesetaraan gender, terutama untuk kita kaum perempuan atau istri ya. Agar apa sih? Agar laki-laki dan perempuan ini sama di mata hukum, bukan untuk yang lain, tetapi agar kita tuh sama dan kita diperlakukan sama di mata hukum. Dan kebetulan juga di dalam kesetaraan gender ini perempuan bisa membuktikan bahwa dia memang sama dengan laki-laki, dalam artian sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para laki-laki. Ya, ada advokat laki-laki juga, kita advokat perempuan juga ada. Kemudian di dalam pemerintahan juga sekarang perempuan juga sudah banyak. Nah, saat ini juga sudah banyak lembaga-lembaga yang menaungi kaum perempuan. Ada di sini ada MAMPU ya, atau Mampu. Di sini adalah Kemitraan Australia dan Indonesia untuk kesejahteraan atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian ada Komnas Perempuan, ini Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ada FPL, ini Forum Pengadah Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Kemudian ada Bakti, ini adalah Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Dan semua lembaga ini menaungi para perempuan yang mengalami kekerasan atau apapun itu
perempuan yang membutuhkan perlindungan. Mereka bisa ke sana atau melapor ke sana. Selain itu juga untuk kasus-kasus dalam rumah tangga di negara kita itu punya undang-undang KDRT, dan dijelaskan di dalam pasal 26 ayat 1 itu menyebutkan bahwa hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada polisi. Berikut juga di dalam pasal 15 Undang-Undang KDRT menyatakan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah tindak kekerasan, memberi pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan. Nah, dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi perempuan, itu diharapkan para perempuan ini akan merasa lebih baik, merasa terlindungi dan tidak merasa sendiri. Sehingga ketika dia mengalami apapun itu, dia bisa berkonsultasi atau meminta bantuan dalam bentuk apapun di dalam lembaga-lembaga yang sudah tersedia. Meskipun di dalam prakteknya undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan perempuan atau anak-anak itu masih lemah, tetapi kita masih memiliki harapan untuk menjadi lebih baik atau diperlakukan lebih baik. Nah, maka dari itu saya mengatakan bahwa studi gender ini sangat penting. Sangat penting untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang baik, yang damai. Jadi antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sama di mata hukum, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menghormati, sehingga kehidupan yang lebih baik yang pasti akan tercapai, dan kehidupan di masyarakat dan dimanapun akan lebih baik ketika kita sama-sama dan saling menghormati. Terima kasih. Sekian video dari saya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tahu masih banyak kekurangan di dalam paparan saya, dan saya mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dan kesalahan paparan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.